Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini, saya akan merangkum dan membedah sebuah inisiatif raksasa dari Kementerian Pertahanan kita, supaya kita semua bisa lebih paham arah kebijakan negara ke depannya. Rencana besar ini ditargetkan untuk tahun 2026, dan percaya deh, ini bakal mengubah wajah birokrasi dan pertahanan kita secara drastis. Coba bayangin, ribuan aparatur sipil negara atau ASN yang biasanya duduk rapi di balik meja kantor, kini harus siap dilatih intensif pakai seragam loreng di lapangan. Yap, ini adalah operasi nyata mobilisasi ASN menjadi komponen cadangan. Yuk kita bedah data dan faktanya sama-sama. Nah, sebelum kita ngomongin angka-angka yang bikin melongo, kita samain frekuensi dulu ya. Sebenarnya, apa sih Komcat itu? Kalau kata Wakil Menteri Pertahanan kita, Bapak Doni Hermawan Taufanto, komponen cadangan ini secara ketat adalah kekuatan pendukung. Garis bawahi kata cadangan di situ. Tugas utama mereka spesifik banget, yaitu ngebantu TNI, dan cuma bakal dimobilisasi kalau memang ada kebutuhan pertahanan militer. Jadi mereka ini bukan tentara aktif sehari-hari ya, melainkan abdi negara yang siap tempur saat negara benar-benar memanggil. Biar rangkuman ini gampang dipahami, kita bakal bagi pembahasannya jadi 4 poin utama. Pertama, target ASN yang bakal jadi komponen cadangan. Kedua, fakta-fakta menarik dari latihan gelombang pertama. Ketiga, target besar untuk gelombang kedua nanti. Dan keempat, kita bakal perjelas lagi apa sih peran dan tugas operasional mereka. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Target ASN menjadi Komcat untuk tahun 2026. Fakta krusialnya ada di angka ini nih. Kementerian Pertahanan ternyata udah masang target yang super ambisius buat tahun 2026, yaitu mencetak 4.000 ASN untuk jadi anggota komponen cadangan. 4.000 orang. Angka ini jelas nunjukin kalau pemerintah lagi benar-benar memprioritaskan penebalan lapisan pertahanan kita lewat jalur abdi negara. Terus progresnya sampai mana sekarang? Nah, dari total target 4.000 itu, gelombang pertama udah sukses menyumbang 1.758 personel. Berarti, buat mencapai garis finish di akhir tahun ini, PR besarnya ada di gelombang kedua, yang butuh tepat 2.300 ASN tambahan. Benar-benar terstruktur dan terukur banget kan rencananya? Lanjut ke bagian kedua. Fakta-fakta dari gelombang pertama. Kita lihat ya gimana hasil latihan dasar militernya. Coba perhatikan angka ini. 1.758. Ini bukan sekedar statistik di atas kertas loh. Ribuan ASN ini ditarik dari 49 kementerian dan lembaga yang berbeda-beda. Kebayang nggak sih gimana ribetnya koordinasi antar instansi buat ngelepasin ribuan pegawai ini ninggalin kerjaan mereka sementara? Skalanya benar-benar masif. Dan ada satu hal lagi yang bikin salut nih, rincian demografinya. Latihan militer ini ternyata sangat inklusif. Dari 1.758 peserta tadi, ada 1.292 pria. Dan yang patut kita apresiasi banget, ada 466 peserta wanita yang ikut ambil bagian. Ini jadi bukti nyata kalau panggilan pertahanan negara itu merangkul semua elemen aparatur sipil, tanpa mandang gender. Keren kan? Kalau kita ngomongin timeline, wah ini jalannya lumayan ngebut. Latihan dasar militer atau Latsarmil itu dimulai tanggal 22 April. Cuma butuh waktu kurang dari 2 bulan mereka udah sampai di titik puncak pembekalan. Tanggal 3 Juni mereka resmi diambil sumpahnya. Terus, hari Jumat tanggal 5 Juni program ini resmi ditutup lewat upacara di Lanut Halim Perdana Kusuma yang dilaporkan langsung sama Letjen TNI Gabriel Lema. Begitu selesai, mestinya nggak berhenti dong. Bulan Agustus udah langsung siap-siap buat gelombang kedua. Nah, itu ngebawa kita ke bagian ketiga, target besar untuk gelombang kedua. Fokus kita sekarang geser ke angka 2.300. Ini jumlah ASN yang sekarang lagi dikoordinasikan habis-habisan. Ngumpulin lebih dari 2.000 pegawai yang siap secara fisik dan mental tuh jelas bukan perkara gampang. Tapi, ya ini target definitif yang wajib dipenuhi bulan Agustus ini. Dan buat kamu yang penasaran apa yang nunggu mereka, jawabannya adalah 1,5 bulan latihan militer intensif. Coba deposisikan diri kamu, ninggalin rutinitas ngantor, ninggalin laptop, ninggalin ruang meeting selama 6 minggu penuh cuma buat latihan fisik, kedisiplinan, dan taktik dasar militer. Wow, ini sih butuh komitmen yang luar biasa banget. Mungkin kamu mikir, terus buat apa sih repot-repot bikin skala segede ini? Kutipan dari Wamenhan kita ini menjawab visi strategisnya. Beliau berharap di setiap kabupaten dan kota itu nantinya punya 2 batalion Komcat yang berdiri berdampingan sama 1 batalion infanteri TNI. Jadi, ini semacam strategi distribusi pertahanan teritorial yang langsung turun ke tingkat akar rumput. Biar lebih kebayang seberapa masif strategi itu, ingat angka ini. 514. Ya, Indonesia itu punya 514 kabupaten dan kota. Bayangin aja kalau visi tadi tercapai, di mana setiap daerah punya 2 batalion Komcat. Kita lagi ngomongin kekuatan cadangan yang tersebar super merata.
Bakal ada benteng pertahanan lokal yang sangat padat dan terstruktur dari Sabang sampai Merauke. Terakhir, kita masuk ke bagian keempat, peran dan tugas Komcat. Ini krusial banget buat dipahami. Jadi gini, peran mereka itu sangat terikat sama hukum. Pertama, tugas murni mereka adalah ngebantu TNI. Kedua, mereka diaktifkan secara ketat hanya untuk pertahanan militer. Dan ketiga, mereka baru bergerak kalau ada permintaan dari TNI saat butuh bantuan di daerah. Kalau lagi damai-damai aja, ya mereka kerja di kantor kayak biasa. Intinya, mereka ini semacam kekuatan pengganda yang cuma bakal diturunkan kalau keadaan benar-benar darurat dan memaksa. Jadi sebagai penutup ulasan kita hari ini, semua data dan fakta tadi menyisakan satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Dengan potensi berdirinya 2 batalion abdi negara yang standby di 514 kabupaten dan kota, integrasi pertahanan sipil dan militer kita ini bakal ada di level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kira-kira gimana strategi raksasa ini bakal ngubah wajah kesiapsiagaan nasional kita ke depannya? Apakah ini akan jadi fondasi benteng baru yang tak tertembus buat Indonesia? Terima kasih udah nyimak rangkuman penjelasan ini sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan tajam kita selanjutnya.